Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jenny, saya dari kelompok 9 dan hari ini saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan tentang method and main functions pada Java. Apa itu method? Bayangkan kamu adalah seorang software engineer. Kamu melihat 10.000 code line pada main method. Program seperti ini bisa untuk dijalankan, tapi akan sulit dimengerti oleh orang lain. Atau misalnya kamu disuruh bikin simple kalkulator nih, yang menjumlahkan dua buah bilangan bulat. Gimana sih cara kamu men-tackle this problem? Gimana caranya kamu bikin code yang reusable, easy to follow, and can hide certain information? Best practice-nya adalah dengan menggunakan object-oriented programming yang terdiri dari methods. Nah, apa itu method? Method adalah sebuah kumpulan statement yang dikelompokkan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan adanya method, code yang ribet seperti tadi ini akan disimplifikasikan seperti ini. Nah, dengan demikian, code kamu itu akan lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Ini adalah contoh program simple calculator yang tadi saya bilang. Nah, kita lihat di program ini ada dua method. Yang pertama itu main method, dan yang kedua adalah addition method. Apa sih yang mendirikan suatu method? Method terdiri dari method header dan method body. Pada method header, ada yang namanya access modifier dan modifier. Ada yang return value type, ada method signature yang terdiri dari method name dan parameter list, dan di method body itu berisi statement-statement atau kode yang merupakan intisari dari method tersebut. Gimana sih cara kita manggil suatu method? Caranya adalah dengan menyebutkan nama dari method tersebut, misalnya pada main method. Jadi ini ada main method, kita jalankan statement-statement, habis itu kita menyebutkan nama method yang telah kita buat, yaitu method addition, dan kita itu akhirnya menjalankan addition method dan akhirnya akan return suatu value, dan setelah udah selesai, method-method lainnya pada main akan dijalankan. Oke, terima kasih Jenny telah memberikan pengantar terhadap metode. Sekarang kita akan menggali lebih dalam dan akan membahas mengenai return statement. Yuk! Kapan saja kita memerlukan return statement? Ada dua skenario utama ketika kita ingin memakai return statement. Yang pertama adalah ketika kita ingin mengembalikan suatu nilai, dan yang kedua adalah ketika kita ingin menyetop eksekusi dari metode tersebut. Return statement memiliki suatu karakteristik khusus, yaitu ketika program mencapai suatu return statement, maka blok kode yang ada di bawah return statement tersebut tidak akan dilaksanakan. Ini berguna ketika kita ingin mencapai suatu kondisi dan kita tidak ingin menjalankan kode yang ada di bawahnya. Sebagai contoh, kita memiliki metode max seperti ini. Metode ini mengembalikan nilai yang lebih besar di antara dua buah variabel. Untuk cara kerjanya, pertama-tama kita cek dulu apakah A lebih besar dari B. Kalau misal A lebih besar dari B, kita akan mereturn nilai A. Kalau misalnya kondisi tersebut terpenuhi, maka program tidak akan menjalankan kode yang di bawahnya. Dalam hal ini adalah else return B. Return B tidak akan dikembalikan kalau misalnya A lebih besar dari B. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita membutuhkan metode yang tidak mengembalikan nilai apapun? Nah, kalau seperti itu, kita dapat menggunakan yang namanya void. Untuk menuliskan metode void, kita dapat menggunakan seperti ini. Void dituliskan sebagai return statement dari metode tersebut. Namun, void mengindikasikan bahwa metode tersebut tidak akan mengembalikan nilai apapun. Dalam hal ini, kita tidak perlu menuliskan return statement apapun di dalam metode ini. Kalau misalnya selain void, kita perlu menuliskan return statement, supaya compiler tidak bingung. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai parameters. Seperti yang telah Jenny jelaskan sebelumnya, parameter dari suatu metode dapat dituliskan di dalam tanda kurung dari method declaration. Nah, suatu metode dapat memiliki berapapun jumlah parameter, bisa 0, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun, sebagai best practice, diusahakan tidak banyak-banyak. Pembahasan mengenai parameter tidak akan lekas dengan variable scoping. Variable scoping adalah suatu konsep di mana suatu variabel yang dideklarasikan di dalam satu blok hanya dapat diakses pada blok tersebut saja, tidak bisa diakses dari luar blok tersebut. Bagaimana? Kita lihat contohnya. Di contoh kali ini kita memiliki dua buah metode, yaitu foo dan bar. Di foo kita akan mendeklarasikan integer x, yaitu nilai awalnya 0. Scope dari
Scope atau blok dari integer X adalah di kotak ini saja, sedangkan di luar-luarnya tidak akan bisa mengakses variabel X tersebut. Di contoh, di method bar kita ingin mengakses X tersebut. Ketika kita ingin mengakses X tersebut yang bukan di dalam scope-nya, maka compiler akan memberikan nilai error. Halo, saya Stefanus Daru dan saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai method. Lebih spesifiknya adalah method overloading. Method overloading memungkinkan Anda untuk membuat method dengan nama yang sama, namun metode-metode tersebut masing-masing dapat melakukan hal yang berbeda sesuai dengan data yang diberikan sebagai argumen ke dalam metode tersebut. Jadi, metode overloading ini adalah mempunyai berbagai metode dengan nama yang sama, namun memiliki argumen atau parameter yang berbeda dan bisa melakukan hal-hal yang berbeda pula. Dengan kata lain, kita mengoverload metode lain. Hal ini bisa dicapai dengan dua cara, yaitu mengubah jumlah argumen metode tersebut atau kita mengubah tipe data argumen dari metode tersebut. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh codingannya. Nah, pada contoh ini kita mempunyai 3 metode yang berbeda yang memiliki nama yang sama, yaitu sum method. Nah, metode yang pertama ini menerima argumen berupa 2 integer. Metode kedua menerima argumen 1 integer dan 1 string, dan metode ketiga menerima argumen 2 integer dan 1 boolean. Yuk kita coba jalankan kodenya. Nah, ketika dijalankan, kode ini akan mencetak 4 hal yang berbeda sesuai dengan data yang kita masukkan dan itu masuk ke metode yang mana. Untuk yang pertama, karena kita memasukkan 2 integer, maka akan masuk ke metode yang pertama dan akan mencetak I have 2 numbers. Untuk yang kedua, kita memasukkan 1 integer dan 1 string, maka ini akan masuk ke metode yang kedua dan akan mencetak I have the items 4, dan string yang kita masukkan sebagai argumen metode tersebut. Untuk yang ketiga dan keempat, kita memasukkan 2 integer dan sebuah boolean, dan ini akan menjalankan metode tersebut akan mencetak sesuai dengan apa yang kita masukkan. Di awal, saya sudah menjelaskan overloading bisa dilakukan dengan cara. Namun, bagaimana dengan mengubah return type dari metode tersebut? Tentunya hal ini akan membuat metode ini berbeda, bukan? Sayangnya tidak demikian. Di contoh kode ini, terdapat 2 metode dengan nama yang sama, namun memiliki return type yang berbeda. Hal ini menciptakan error karena Java tidak bisa menentukan mana yang harus digunakan untuk mereturn integer atau untuk mereturn double. Nah, tetapi di VS Code, apabila kode dipaksa dijalankan, seperti contoh dari saya ini, akan diambil metode paling atas. Meskipun secara ajaib kodenya berjalan, hal ini merupakan bad practice dan perlu dihindari. Oke, kita sudah belajar mengenai overloading, dan overloading itu keren, tetapi kita mempunyai masalah. Yuk kita lihat langsung contoh kodenya. Di sini terdapat 2 metode yang namanya sama, namun argumennya berbeda. Keduanya menerima integer dan long yang merupakan bilangan bulat. Bedanya mereka beda posisi argumennya. Hal ini tidak bertentangan dengan aturan overloading. Namun, kita mempunyai masalah. Apabila kita coba run kode ini, akan terpanggil error ambiguity. Hal ini karena Java bingung untuk menginterpretasikan argumen pertama atau kedua yang menjadi tipe data long tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menghindari penggunaan metode yang ambigu, seperti mengganti nama salah satunya, atau kita bisa secara eksplisit mendeklarasikan tipe datanya. Contohnya adalah seperti ini. Apabila kode ini di-run lagi, maka tidak akan mendapatkan error ambigu, dan akan menjalankan metodenya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitu saja untuk metode, selanjutnya akan dilanjutkan dengan math function. Oke, tadi Jenny, Marcel, dan Daru udah jelasin ke kita secara lengkap mengenai metode pada Java. Dimulai dari apa sih metode itu hingga beberapa masalah yang mungkin timbul ketika kita menggunakan metode. Nah, tapi apakah kita benar-benar harus membuat sebuah metode dari awal ketika ingin melakukan suatu pekerjaan pada program kita? Mari kita lihat kode berikut. Pada kode berikut, kita akan menghitung nilai dari 2 pangkat 4. Nah, bisa kita lihat bahwa kita membuat metode untuk memudahkan perhitungan kita, yaitu di sini ada metode pangkat. Oke, perhitungan matematika seperti tadi mungkin bisa kita handle dengan mudah dengan membuat sebuah metode dari awal. Tapi bagaimana dengan trigonometri? Bagaimana ketika kita ingin menghitung nilai sin, cos, atau tangan? Bukankah itu akan sangat rumit ketika kita harus membuat sebuah metode dari awal? Eits, tapi tunggu dulu. Java punya solusinya untuk kita. Java memiliki Java Math Class. Apa sih Java Math Class itu?
Java Math Class adalah kelas pada Java yang memiliki banyak metode untuk memudahkan kita melakukan perhitungan matematika. Pada Java Math Class, kita memiliki konstan dan methods. Kita memiliki dua Java Math Constant Fields, yaitu nilai E dan nilai P. Nilai E yaitu base dari natural logaritma dan nilai P yang sering kita temui pada perhitungan lingkaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Java Math Methods. Let's go! Program berikut adalah program untuk mencari keliling dan luas lingkaran berdasarkan radius yang dimasukkan oleh user. Di sini dapat kita lihat penggunaan Java Math Constant Fields yaitu math.p untuk menghitung keliling. Dan dapat dilihat di sini ada metode dari Java Math Class yaitu math.pow untuk menghitung nilai dari R kuadrat, di mana argumennya dimasukkan di sini adalah radius dan 2. Selanjutnya, Java Math Class juga memiliki metode ceiling dan metode floor, dan ada juga metode random yang akan mereturn nilai double positif yang lebih besar atau sama dengan dari 0 dan kurang dari 1. Kita bisa memanfaatkannya untuk mencari nilai random antara 0 sampai 9 inklusif dengan menggunakan block code seperti berikut. Dan berikut ini adalah contoh hasil output dari program di samping. Selanjutnya ada Java Math Class untuk trigonometri. Kita bisa memanfaatkannya untuk mencari misalnya nilai radian dari sebuah derajat atau juga untuk mencari nilai sin dari sebuah sudut dan nilai cos dari sebuah sudut dan bahkan nilai tan dari sebuah sudut. Untuk referensi lebih lengkap mengenai Java Math Class, kalian bisa langsung cek di Java Documentation. Jadi, sekian dari kelompok kami, Java Tutorial for All, Methods and Math Function. Semoga bermanfaat and thanks for watching!